pengrusakan dan pembakaran. Bang, kalau sejauh ini sudah ada data berapa jumlah korban untuk warga kedua belah pihak itu, Bang? Kami belum data, tetapi tadi ada beberapa yang mengalami korban luka-luka, baik itu akibat daripada bacokan, kena bacok maupun kena panah dari kedua belah pihak. Api baru lagi, beberapa rumah yang ada di Ngurdu sudah dibakar. Tribunnews, 2 polisi dan sejumlah warga terluka dalam bentrokan di Maluku Tenggara. Sejumlah warga dan 2 polisi terluka dalam bentrokan antar kelompok di Maluku Tenggara Sabtu 12 November 2022. Kabid Humas Polda Maluku Rumoho Irat kepada Tribun Ambon mengatakan sejumlah warga dari kedua desa yang terlibat bentrok terluka. 2 anggota polisi yang bertugas juga dilaporkan terluka. Saat ini warga yang terluka telah mendapatkan perawatan medis. Selain itu, Ru menuturkan ada 1 sekolah yang terbakar dalam bentrok tersebut. Namun ia memastikan saat ini kondisi di kedua desa sudah aman. Hanya saja masih ada isu-isu yang beredar di masyarakat yang harus diantisipasi. Pihaknya mengaku akan terus menjaga situasi yang sudah kondusif di 2 desa tersebut. Dan saat ini aparat gabungan TNI Polri masih terus disiagakan. Diketahui bentrok antar warga di Kabupaten Maluku Tenggara kembali pecah pada Sabtu 12 November 2022. Dalam bentrokan itu, warga kedua desa saling menyerang menggunakan senjata tajam. Terjadinya bentrok tadi pagi itu akibat dari ada upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat dari Desa Bombay untuk memasang sasi atau larangan adat di perbatasan antara Desa Nguturu dan Desa Elat. Ini kemudian upaya ini kemudian kami berusaha untuk menghalau kejadian tersebut. Namun kejadian yang sporadis dilakukan antara kedua kelompok sehingga bentrok langsung antara kedua kelompok tidak terhindarkan. Akibat bentrokan tersebut terjadi beberapa korban yang terluka kena panah di kedua belah pihak maupun oleh aparat kepolisian 2 orang, 1 dari Brimob dan 1 dari Polres Maluku Tenggara yang mengalami luka. Tribunnews, batas wilayah jadi sebab bentrokan di Kei Besar, Maluku Tenggara. Bentrok antar warga kembali terjadi di Kecamatan Kei Besar, Maluku Tenggara, Sabtu 12 November 2022. Bentrokan ini diduga karena sengketa batas wilayah antar Desa Bombay dan Elat, Kecamatan Kei Besar. Disebutkan Kabid Humas Polda Maluku Rumoho Irat, upaya pemasangan sasi atau tanda larangan batas wilayah oleh sekelompok warga yang kemudian memicu bentrokan. Sebelumnya bentrokan sempat terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022. Dikatakan akibat kebentrokan tersebut sejumlah warga terluka termasuk 2 anggota polisi. Saat ini korban sudah mendapatkan perawatan medis. Selain itu diketahui 1 unit bangunan sekolah terbakar. Namun ia memastikan saat ini kondisi sudah kondusif. Hingga kini aparat gabungan TNI Polri terus berjaga di kawasan tersebut. Ya, tadi kami sampaikan bahwa ada upaya dari masyarakat dari Desa Bombay kemudian dari Desa Harnutru untuk datang memasang sasi atau di daerah sini dikenal dengan larangan adat di perbatasan daerah tersebut, di mana mereka mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah wilayah milik mereka. Hal ini tidak diterima oleh kelompok yang berasal dari Desa Elat sehingga mereka tadi terjadi konsentrasi massa dan di antara kedua belah pihak terjadi saling serang menyerang. Sebelumnya kejadian tanggal 6 itu sudah diantisipasi dan sudah ditempatkan 3 satuan setingkat peloton atau SST gabungan dari TNI dan Polri yang ada di sana. Namun perlu kami jelaskan bahwa kejadian tadi pagi dilakukan secara sporadis oleh kedua belah pihak sehingga agak kewalahan anggota yang ada di lapangan.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners Lukiwati Muri resmi melepas jabatan sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku. Lukiwati Muri resmi melepas jabatan sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku pada Jumat 11 November 2022. Penetapan pemberhentian Lukiwati Muri sebagai Ketua Lembaga Legislatif itu dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka pengumuman pemberhentian dan penetapan calon pengganti Ketua DPRD Provinsi Maluku sisa masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 di Baileo Karangpanjang, Ambon. Dalam paripurna tersebut, pengumuman pengusulan pemberhentian dibacakan oleh Sekretaris DPRD Maluku, Kodewin Watimena, menindaklanjuti surat keputusan DPP PDIP pada 7 November 2022 lalu tentang pembebasan tugas Lukiwati Muri dari jabatan Ketua DPRD Provinsi Maluku. Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Saidekut, sekaligus pimpinan sidang mengatakan, setelah ini DPRD akan bersurat ke Gubernur Maluku dan akan diteruskan keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri Indonesia untuk diresmikan pemberhentian Ketua DPRD Maluku masa jabatan 2019 hingga 2024. Diketahui selain pemberhentian Lukiwati Muri dalam paripurna tersebut sekaligus pengusulan Ben Hur Watubun selaku calon Ketua DPRD Provinsi Maluku. Dan administrasi pemberkasan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur. Setelah Gubernur Maluku menerima surat dari DPRD, maka dalam ketentuan yang sama juga menjelaskan bahwa paling lambat 7 hari Gubernur juga harus menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk berproses terkait dengan SK surat keputusan Menteri Dalam Negeri perihal penelitian dan pengangkatan Ketua DPRD sisa masa jabatan 2019. Jadi intinya dalam waktu 7 hari setelah paripurna ini, DPRD Provinsi Maluku sudah harus menyurati Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku. Dan Gubernur Maluku juga 7 hari diberikan kesempatan oleh aturan untuk segera memproses berdasarkan ketentuan. Lepas jabatan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lukiwati Muri kini anggota biasa. Lukiwati Muri akhirnya lega telah melepaskan jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku pada Jumat 11 November 2022. Lukiwati Muri kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku. Usai melepas jabatan, Lukiwati Muri kini menunggu arahan dari fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku terkait penempatan komisi. Selanjutnya, sebagai anggota pun punya kewajiban tak kalah pentingnya untuk melayani masyarakat. Meskipun diberhentikan sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku, Wati Muri berterima kasih untuk Wakil DPRD, Ketua Komisi dan anggota DPRD Maluku lainnya yang telah bekerja sama dan mempercayai dia selama menjabat sejak 2019. Dia berharap proses pergantian Ketua DPRD Provinsi Maluku ke Ben Hur Watubun bisa berjalan dengan lancar. Penetapan pemberhentian saya sebagai DPRD sekaligus mengumumkan calon pengganti saudara Ben Hur Watubun. Itu mekanisme ditatip dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang kita sudah buat. Mudah-mudahan dalam suatu waktu ke depan, setelah ada suatu keterangan dari pengadilan negeri Ambon, maka pimpinan Dewan akan mengusulkan kepada Gubernur untuk diteruskan sehingga ditetapkan menjadi keputusan Menteri Dalam Negeri. Ya, itu mekanisme yang sekarang. Bagaimana dengan setelah saya diganti, jangan mau ditanyakan, biasa aja jadi anggota biasa. Untuk itu, di anggota biasa, nanti di fraksi akan kita bicarakan, masuk di komisi mana, di badan apa. Dan dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Tribuners beragam kostum warnai gerak jalan berkreasi Kota Ambon.
Sebanyak 39 grup peserta dengan ragam kostum mewarnai lomba gerak jalan berkreasi Kota Ambon Sabtu 12 November 2022. Pantauan tribunambon.com, para peserta ada yang mengenakan baju biasa, ada yang berpakaian adat dengan kain merah diikat di kepala dan mengenakan hiasan kerang sebagai aksesoris. Ada juga yang berpenampilan seperti seorang prajurit. Penjabat Wali Kota Ambon, Bode Binwati Mena, sebelum melepas para peserta mengharapkan kegiatan lomba gerak jalan berkreasi ini bisa diagendakan tiap tahun guna menarik pengunjung untuk datang ke Kota Ambon. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Richard Lukai, mengatakan lomba jalan berkreasi ini jadi dukungan pemerintah dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan gerak jalan berkreasi ini disebutkannya berbeda dengan baris empang maupun gerak jalan indah. Namun dalam lomba yang baru pertama kali diadakan ini, kreativitas akan jadi poin utama penilaian. Gerakan istilahnya ya Bang Hati. Tribuners, Nasdem buka pendaftaran bakal caleg DPRD Ambon Pemilu 2024 terbuka untuk umum. Partai Nasional Demokrat Nasdem membuka pendaftaran bagi bakal calon legislatif caleg DPRD Kota Ambon pada pemilihan umum 2024 mendatang. Pendaftaran bakal caleg itu dibuka melalui peluncuran platform bertajuk Nasdem Memanggil. Sekretaris DPD Nasdem Ambon, Adam Hadiba, mengatakan program ini bertujuan mengajak masyarakat dari berbagai kalangan yang hendak berjuang bersama partainya dalam pemilu nanti. Kata dia, peluncuran platform Nasdem Memanggil ini sudah dilakukan DPP Partai Nasdem dan turut hadir dalam acara peluncuran tersebut Ketua Umum Surya Paloh. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Publik DPD Nasdem Ambon, Ruli Putiruhu, mengatakan Partai Nasdem mempersiapkan segala fasilitas, memfasilitasi, menesirkulasi kekuasaan guna pengabdian bagi bangsa dan negara. Untuk itu, mulai hari ini DPD Partai Nasdem Kota Ambon memanggil putra-putri terbaik untuk menjadi pelaku gerakan perubahan restorasi Indonesia. Rekrutmen terbuka bakal calon legislatif DPRD Kota Ambon untuk pemilu 2024. Ini sekaligus membuka Nasdem Memanggil untuk memanggil, dalam hal memanggil masyarakat, memanggil putra-putri terbaik di Kota Ambon untuk mari bersama-sama daftarkan diri di DPD Kota Ambon yang berada di sekretariat yang lokasinya berada di Jalan Kamboja. Jadi Nasdem Memanggil ini tujuannya untuk pemenangan pemilu 2024. Kita mau kasih tahu buat teman-teman media, kemarin DPW sudah melaksanakan kegiatan diperluas untuk melaporkan setiap bakal calon. Namun dalam hal ini secara internal juga Nasdem Kota Ambon itu membuka Nasdem Memanggil supaya dalam hal ini setiap yang berkeinginan maupun yang tidak berkeinginan pun silakan datang untuk mendaftar di Sekretariat DPD Nasdem Kota Ambon. Peringati HKN Dinkes Seram bagian Barat kampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat. Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian Barat mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-58 tahun 2022. Kegiatan itu digelar di Piru, Kecamatan Seram bagian Barat. Kepala Bidang Kesmas Dinkes Seram bagian Barat, Abdul Wahab Waliulu, mengatakan melalui Germas berupaya membangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat. Kegiatan ini mendorong masyarakat membangun semangat
dan tekad untuk terus berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut ada beragam lomba yang diadakan, mulai dari lomba senam, karaoke, bahkan tarik tambang. Dikatakan perayaan ini baru dilakukan kembali setelah 2 tahun pandemi COVID-19. Kegiatan ini lanjutnya untuk menghimbau masyarakat terus berjuang bersama menyelamatkan bangsa dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Bagian daripada gerakan masyarakat hidup sehat, jadi aktivitas fisik ini kan ada 7 langkah GERMA, salah satunya ini gerakan aktivitas fisik. Inilah yang momen yang kita biasa lakukan di setiap Hari Kesehatan Nasional, tapi ini baru pertama kami lakukan di Kabupaten Serang bagian Barat. Memang tahun-tahun kemarin kita sudah lakukan, tapi sudah agak lama. Baik Tribuners, demikian Tribun Ambon hari ini edisi 12 November 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.